Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Kita masih dalam kelas Understanding English Grammar, dan ini adalah materi keempat kita tentang linking verb in sentence construction atau penggunaan kata kerja penghubung dalam konstruksi kalimat. Target pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu menggunakan linking verb dalam bentuk to be, is, am, dan are dalam kalimat. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita, silahkan di-subscribe dulu dan silahkan di-share biar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, kita akan review sebentar materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konstruksi kalimat, subjek, dan kata kerja. Konstruksi wajib, satu klausa atau kalimat harus mempunyai subjek dan kata kerja minimal. Nah, kata kerja ini atau verb ini sudah kita bahas pada materi yang sebelumnya. Minimal ada 3 jenis. Yang pertama action verb atau kata kerja yang menunjukkan kegiatan. Kemudian ada yang disebut linking verb atau kata kerja yang menunjukkan atau berfungsi sebagai penghubung. Dan yang ketiga adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb. Dan pada hari ini kita hanya akan fokus pada penggunaan linking verb dalam bentuk to be, is, am, are. Baik, linking verb dalam bahasa Inggris yang perlu kita bahas adalah, yang perlu kita pahami, linking verb itu menunjukkan hubungan subjek dan complement dalam kalimat. Ya, bukan objek. Kalau objek biasanya setelah kata kerja. Kalau to be itu dia menghubungkan subjek dengan complement. Kemudian yang perlu kita hati-hati adalah bahwa bentuk to be atau linking verb ini mengalami perubahan bentuk. Yang pertama karena pengaruh subjek. Jadi subjeknya apa, to be-nya juga akan mengikuti. Misalnya I, to be-nya am. Tapi kalau subjeknya she, maka to be-nya harus is. Seperti itu. Kemudian bentuk to be juga dipengaruhi bentuk waktu atau tenses, ya. Karena to be adalah kata kerja, ya, namanya juga linking verb. Sebagai verb dia mengalami perubahan juga dari verb 1, verb 2, verb 3. Misalnya dari to be is, am, are, kalau dia berubah dalam bentuk lampau dia menjadi was, were, dan dalam bentuk perfect dia menjadi been. Tapi bentukan tenses ini belum kita pelajari pada hari ini. Jadi pada hari ini kita khusus membahas penggunaan dasar to be, is, am, are. Baik, kita akan mulai tentang fungsi linking verb sebagai penghubung subjek dan complement. Ada hal penting yang harus kita pahami, yaitu dalam bahasa Indonesia itu tidak dikenal adanya linking verb, ya, penghubung subjek dan complement. Artinya dalam kalimat bahasa Indonesia antara subjek dan complement itu bisa langsung. Misalnya saya cerdas, ya, subjeknya saya, kemudian ada complement subjek cerdas. Ini bisa langsung. Tapi ini tidak bisa kita transfer dalam bahasa Inggris menjadi I smart. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris kita membutuhkan kata kerja. Dan untuk complement yang bukan kata kerja action, maka kita perlu linking verb atau to be. Jadi untuk subjek I kita gunakan am. I am smart. Nama saya Dian Temi Wong. Ya, bisa langsung. Tapi tidak bisa kita transfer ke bahasa Inggris menjadi my name Dian Temi Wong. Harus ada to be. My name is. Orang tua saya dari Indonesia. My parents from Indonesia. Ini juga belum sempurna karena dalam bahasa Inggris kita perlu kata kerja dan dalam kondisi ini kita perlu penghubung. My parents are from Indonesia. Contoh terakhir, wanita itu seorang penyanyi. Tidak bisa langsung kita buat kalimat the woman a singer, ya, tapi kita memerlukan to be. The woman is a singer. Nah, ini perbedaan mendasar dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke,
Komplement dalam bahasa Inggris harus dalam bentuk kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Contohnya, I am smart. Di sini smart adalah bentuk kata sifat. Two girls are in the class. In the class adalah kata keterangan tempat. My mother is a manager, seorang manager, ini bentuk kata benda, dan the cats are very cute, ini kata sifat. Kita lihat lagi, ya, smart dan cute adalah kata sifat, a manager bentuk kata benda, dan in the class ini contoh kata keterangan, khususnya keterangan tempat. Artinya complement atau yang ditemani to be, ya, sekali lagi yang ditemani to be itu tidak bisa dalam bentuk kata kerja. Misalnya kita buat kalimat I am play football, they are study, she is work, the cats are eat. Ini salah. Play adalah kata kerja sehingga dia tidak memerlukan linking verb. Langsung saja I play football. Study juga kata kerja, jadi bukan they are study tapi they study. Mereka belajar. Dia bekerja, works. Works kata kerja, jadi kita tidak perlu linking verb is. She works. Dan it juga kata kerja, action, jadi kita tidak perlu linking verb are. The cats eat fish. Ya, intinya to be tidak boleh digunakan dengan bentuk kata kerja, kecuali kalau dalam kata kerja aktif atau pasif. Kita lihat penggunaan to be bersama kata kerja hanya digunakan dalam bentuk yang pertama kalimat aktif atau present continuous tense. Rumusnya subject, ada to be, kemudian pakai verb ing. Ya, dia menunjukkan kata kerja aktif. Contohnya, my mom is cooking, to be verb ing. Ini menunjukkan aktif. Ibu saya sedang memasak. Is cooking menunjukkan kondisi aktif memasak. Subject, to be, verb ing. Bentuk kedua yang menggunakan to be dan kata kerja adalah kalimat pasif, bentuknya subject, to be, dan verb 3 atau past participle. To be dengan verb 3. Jadi kalau sekedar rumus saja, bisa kita membuat kalimat my mom is cook. Pakai ed ya, bentuk ketiganya. Tapi bentukan my mom is cook, ini akan memberi makna ibu saya sedang dimasak. Pasif. Kalau verb ing tadi, cooking, memasak, maka cooked artinya dimasak. My mom is cook. Ya, ini menunjukkan kata kerja pasif. Ibu saya sedang dimasak. Secara struktur kalimat tidak ada yang salah, tapi secara makna silahkan dipertimbangkan. Oke, selanjutnya bentuk to be itu harus sesuai dengan subjek. Ya, kita mengenal subjek di awal pertemuan kita sudah bahas ada they, we, I, you, she, he, it, masing-masing punya to be. I am, you are, we are, they are. She, he, it, pakai to be-nya is. Jadi pada saat kita membuat kalimat kita harus menyesuaikan. Contoh, my parents are teachers. Parents, my parents, kata benda utamanya parents. Parents di sini menunjukkan kata benda jamak dan itu menjadi they. Kalau they, maka to be-nya yang kita gunakan adalah are. Jadi kalimat ini, my parents are. Some water is in the bottle. Water, kata benda tidak bisa dihitung. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Maka dia menjadi, rujukannya menjadi it. Kalau it to be-nya adalah is. Sehingga kalimat ini harus berbentuk some water is in the bottle. Atau contoh kalimat yang ini, the books on the table are bestseller books. Kita lihat dalam kalimat bahasa Inggris, rumusnya adalah subjek kata kerja. Kalau kata kerjanya adalah linking verb are, berarti subjeknya adalah the books on the table. Kalimat ini, the books on the table, kata benda utamanya adalah books, buku yang di atas meja. Jadi kata benda utamanya adalah books, karena menggunakan s, ini plural, jadi rujukannya they. Kalau they sama, menggunakan are, jadi kalimat ini, the books on the table are bestseller books. Contoh yang kedua, kita lihat seperti itu masih. The man behind the children, laki-laki di balik anak-anak itu, is from Indonesia. Ya, the man behind the children, laki-laki. Nah, di sini kata benda utamanya adalah the man dan ini merujuk ke he. Kalau gitu, dia akan menggunakan to be is. The man behind the children is from Indonesia.
Oke, kita akan lanjutkan penggunaan to be untuk kalimat yang menggunakan awalan atau subjek there atau here, atau kalimat yang menggunakan keterangan tempat sebagai awal, bukan subjek ya, untuk mengawali kalimat. Pembahasan ini nanti bisa dibahas pada saat kita membahas kalimat inversi pada level yang lebih lanjut. Untuk sederhananya, gimana kalau kalimatnya diawali dengan there atau here? Oke, rumusnya sederhana yaitu there atau here, kemudian diikuti to be dan kata benda dan seterusnya ya. Bentuk to be yang digunakan di sini ditentukan oleh kata benda dalam kalimat ini. Ya, jadi bukan yang menentukan bentuk to be bukan there-nya, tapi kata bendanya. Contohnya begini, there are some teachers. Ya, there are some teachers. Di sini kita menggunakan to be are karena kata bendanya adalah teachers, some teachers. Bukan karena there-nya. There is some water in the bottle. There is some water. Kita gunakan is karena kata benda yang mengikuti adalah water. Uncountable dan dianggap it. Sehingga kita gunakan is. There is some water. Here are some bestseller books. Ini beberapa buku bestseller. Kita menggunakan here are, to be-nya are, karena kita menggunakan kata benda books. Ya, merujuk ke they. Atau yang lain, contoh terakhir, here is a new student in my class. Kita gunakan is di sini karena subjeknya adalah a student, seorang siswa, a new student. Karena bentuknya tunggal, a student, maka dia rujukannya he atau she. He atau she berarti kita gunakan is. Oke, untuk bentuk kalimat negatif ini sederhana, hanya menambahkan not saja setelah to be. Jadi subject, to be, tambahkan not, kemudian kalau ada tambahkan complement dan adverb. Misalnya, I am Sudirman. Ini kalimat positif, I am Sudirman. I am not Spider-Man. Oke, jadi tinggal menambahkan not saja. Mrs. Seres is a chef. She is not a doctor. Dia chef, dia bukan doctor. We are happy, although we are not the champion. We are happy, kita bahagia walaupun kita bukan juara. We are not the champion. Menambahkan not. Kalajeng King and Kalajeng Queen are very rich. Sangat kaya, very rich. But they are not arrogant. Mereka tidak sombong. Yang terakhir, there is some water. There is some water, but there isn't atau there is not any glass. Ada air tapi nggak ada gelas. There is some water, but there isn't any glass. Jadi bentuk negatif sederhana hanya menambahkan not setelah to be. Oke, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Enjoy learning with me. Thank you and goodbye.